Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Psikologi Orang Dewasa kelas 3B akan menjelaskan 8 tugas perkembangan pada masa dewasa awal. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Orang Dewasa yang diampu oleh Bapak Ahmad Syahid, SPD MPD. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Angga Alam. Saya Syahla Alfalimanda. Saya Gita Asyifa. Saya Rofa Anggun Pratiwi. Dan saya Nabila Putri Ardiansyah. Oke baik, itu dia perkenalan dari anggota kelompok kami. Dan dalam 8 menit ke depan, kami akan menjelaskan tentang apa arti dari tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa awal dan apa saja tugas-tugas perkembangan tersebut. Mohon perhatiannya, selamat menyaksikan. Dalam keluarga atau hidup berkeluarga. Nah, pada masa dewasa yang memiliki rentang waktu usia sekitar 20-40 tahun, itu dianggap sebagai rentang waktu usia yang cukup panjang gitu. Terlepas dari panjang maupun pendeknya rentang waktu tersebut, biasanya golongan dewasa yang berusia sekitar 25 tahun ke atas umumnya telah menyelesaikan pendidikannya minimal setingkat SLTA. Nah, selain itu, sebagian besar dari mereka yang telah menyelesaikan pendidikannya umumnya telah memasuki dunia pekerjaan guna meraih karir tertingginya. Dari sini mereka mempersiapkan dan membukukan diri bahwa mereka sudah mandiri secara ekonomis. Artinya, sudah tidak bergantung lagi kepada orang tua. Sikap yang mandiri ini bisa kita jadikan sebagai langkah positif bagi mereka karena sekaligus menjadikan sebagai persiapan untuk memasuki kehidupan rumah tangga yang baru.
Salah satu pengelolaan rumah tangga yaitu mengatur keuangan dengan baik dan benar. Kebutuhan yang awalnya hanya tentang diri kita sendiri kini berubah menjadi 2 kali atau beberapa kali lipat dari yang biasanya kita keluarkan. Meski sama-sama berpenghasilan, namun tetap saja kita itu harus pandai dalam mengatur pengeluaran. Tentu saja agar bisa memenuhi kebutuhan dan lebihnya itu bisa untuk menabung. Di awal ketika kita menikah, kita itu harus bisa memisahkan antara kebutuhan dan juga keinginan lainnya. Semua manusia itu pasti memiliki keinginan, dan keinginan tersebut itu pasti ingin dituruti dan juga dimengerti. Namun jika sudah berdua, semua itu harus bisa saling memahami dan pisahkan antara kebutuhan yang bisa dipenuhi terlebih dahulu dan juga yang bisa dipenuhi nanti. Yang keenam, ada mulai bekerja dalam suatu jabatan. Seseorang jika ingin mulai bekerja dalam suatu jabatan harus melakukan analisis jabatan terlebih dahulu. Analisis jabatan adalah suatu upaya untuk mengidentifikasi suatu jabatan dari segi aktivitas tugasnya, prasyarat, dan spesifikasinya untuk nantinya dapat menempatkan orang yang tepat, sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan pengalaman dalam melakukan suatu pekerjaan tersebut. Nah, hasil analisis jabatan memberikan informasi yang menguraikan berbagai hal mengenai jabatan tersebut, yang dapat digunakan untuk pengembangan uraian jabatan dan spesifikasi jabatan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menilai kinerja, untuk memperbaiki cara kinerja, dan sebagai petunjuk dasar dalam menyusun program latihan dan pengembangan. Nah, adapun manfaat dari analisis ini, yaitu untuk memecahkan masalah pekerjaan dan menempatkan posisi tenaga kerja. Tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa awal yang ketujuh ialah mulai bertanggung jawab sebagai warga negara secara layak. Tanggung jawab merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Orang dewasa yang juga merupakan warga negara tentunya harus mempunyai tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap manusia tidak bisa hidup sendiri, selalu bergantung dengan keberadaan manusia lainnya. Sehingga antar individu harus melakukan komunikasi demi kesepakatan bersama. Sebagai makhluk sosial, manusia merupakan anggota masyarakat yang memiliki tanggung jawab kepada anggota masyarakat lainnya untuk melangsungkan kehidupannya di dalam masyarakat. Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, terdapat 4 jenis tanggung jawab sebagai warga negara. Di antaranya, 1. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. 2. Memelihara ketertiban dan keamanan bermasyarakat. 3. Meningkatkan rasa solidaritas sesama masyarakat. Dan 4. Menghapus tindakan diskriminasi. Oleh kelompok sosial sesuai dengan nilai-nilai pahamnya. Maksudnya itu pada masa dewasa awal ini ditandai juga dengan membentuk kelompok-kelompok yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya. Salah satu contohnya itu membentuk ikatan sesuai dengan profesi atau keahlian. Baik, di sini saya akan bacakan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu adalah satu di antara hal yang sangat penting yang perlu kita ketahui itu adalah bahwa tugas-tugas perkembangan tersebut merupakan dasar bagi penguasaan tugas-tugas perkembangan di usia-usia selanjutnya. Yang berarti mereka itu mampu untuk menguasai tugas-tugas perkembangan dewasa awal secara utuh dan akan sangat berpengaruh terhadap kemudahannya untuk menguasai tugas-tugas perkembangan dalam masa setengah baya nanti. Itulah 8 tugas perkembangan pada masa dewasa awal yang disampaikan oleh kelompok kami. Bila teman-teman mempunyai kritik atau saran, bisa langsung ditanyakan pada kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share untuk mendukung tugas-tugas kita yang lainnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dah.